Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Hepitia, NIM 2018-31066, kelas SPK kelas F, yang akan menjelaskan tentang metode weighted product atau bisa disebut dengan WP. Metode weighted product itu, menurut Yohan dalam buku Kusuma Dewi pada tahun 2006, metode weighted product ini menggunakan teknik perkalian untuk menghubungkan rating atribut di mana rating tiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Adapun langkah-langkah penyelesaian WP sebagai berikut. Yang pertama ada menentukan kriteria-kriteria. Yang kedua ada menentukan rating kecocokan. Yang ketiga ada melakukan normalisasi bobot. Lalu yang keempat ada menentukan nilai vektor S. Yang kelima menentukan nilai vektor V. Lalu yang terakhir ada merankingkan nilai vektor V sekaligus membuat kesimpulan sebagai tahap akhir. Di sini saya mempunyai contoh soal dengan mengutip dari buku Kusuma Dewi pada tahun 2006. Suatu perusahaan di daerah istimewa Yogyakarta ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu A1 ada Ngemplak, A2 ada Kalasan, A3 ada Kota Gede. Ada 5 kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C1 adalah jarak dengan pasar terdekat, C2 adalah kepadatan penduduk di sekitar lokasi, C3 adalah jarak dari pabrik, lalu C4-nya ada jarak dengan gudang yang sudah ada, C5-nya harga tanah untuk lokasi, misalnya 1000 meter persegi, untuk 1 juta per meter persegi. Tingkat kepentingan bobot setiap kriteria juga dinilai dengan 1 sampai 5, yaitu ada sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Pengambilan keputusan memberikan bobot referensi untuk tiap kriterianya adalah. Jadi kita langsung ke penyelesaian. Menggunakan langkah-langkah penyelesaiannya ada langkah pertama ada menentukan kriteria-kriterianya. Jadi kita masukkan terlebih dahulu C1, C2, C3, C4, C5-nya. Dengan kita kasih sifat. Sifat itu adalah alasan kenapa pabrik itu diharapkannya. Lalu selanjutnya ada lalu ada menentukan rating kecocokan. Jadi alternatifnya di sini kita A1, A2, A3. Kriterianya itu C1, C2, C3, C4, C5 tadi. Ini C2, maaf ada salah pengetikan. Lalu kita buat hasil dari C1 kriteria ini kita buat jadi matriks. Jadi 0,75 kita taruh di bawah, 050, 090 kita buat matriks. Sesudah kita buat matriks, kita lanjutkan untuk melakukan tahapan ketiga, yaitu melakukan normalisasi bobot. W-nya di sini ada 5, 3, 4, 4, 2. Untuk mencari, maka perbaikan bobot yang dilakukan ada untuk mencari W1-nya ini adalah 5 dari kita ambil dari sini. Lalu per 5 kali 3 kali 4 kali 4 kali 2 ini adalah dari W yang kita ketahui. Sama dengan 5 ini tetap dari sini per 18 sama dengan 0,28. Lalu untuk mencari W2-nya kita pakai baris kedua, W3-nya kita baris keempat, W4-nya kita baris keempat, W5-nya kita baris terakhir ini. Jadi nilai W1, W2, W3, W4, W5-nya dijumlahkan maka hasilnya akan 1. Jadi ditambah 0,28 ditambah 0,17 ditambah 0,22 ditambah 0,22 ditambah 0,11 maka hasilnya adalah 1. Lalu yang tahapan keempat adalah menentukan nilai vektor S. Menentukan nilai vektor S ini dengan mengalihkan seluruh kriteria bagi seluruh alternatif. Dengan bobot sebagai pangkat positif, maka kriteria keuntungan dan bobot berfungsi sebagai pangkat negatif. Pada kriteria biaya ada S1, S2, dan S3. Ini S3. Ada salah diketik juga. Jadi 0,75 ini kita dapatkan dari C1 tadi. Dan hasil dari C1 tadi 028 dikali 2000 ini hasil C2. 017 hasil dari C2, lalu kita jumlahkan maka menghasilkan S1-nya adalah 0,1920, S2-nya ada 0,2120 dan S3-nya ada 0,1375. Lalu tahapan kelima adalah menentukan nilai vektor V. V1-nya itu adalah S1 dibagi S1 tambah S2 tambah S3, yaitu 0,1920 per 0, dibagi 0,1920 ditambah 0,2120 ditambah 0,1375. Maka V1-nya ada 0,1920 per 0, dibagi 0,5415 maka hasilnya 0,3546.
Lalu kita cari V2-nya menggunakan rumus yang tadi tapi kita kalikan dengan V. Jadi S2, V2-nya diganti dengan S2 sama dengan S1 ditambah S2 tambah S3 ya, maka hasilnya kita jumlahkan, maka akan menemukan hasil dengan 0,3916. Lalu kita cari V3, ada S3 dibagi S1 tambah S2 tambah S3, maka hasilnya setelah kita jumlahkan, maka hasilnya ada 0,2535. Lalu yang terakhir, tahapan terakhir adalah merankingkan nilai vektor V. Dengan melihat poin nomor 5, didapatkan kesimpulan bahwa nilai V2 lebih besar dibandingkan nilai V1 dan V3. Jadi ranking satunya adalah V2 dengan nilai 0,3916 dan ranking 2-nya didapatkan oleh V1 dengan nilai 0,3546 dan ranking 3-nya ada V3 dengan nilai 0,2539. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.